warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman dan terima kasih sudah hadir di Artis Talk dalam rentetan residensi Lumbung Kelana dari Forum Lumbung Indonesia. Sekarang kita kedatangan dua tamu. Ada Bang Yohan dari komunitas KH di Flores Maumere, juga ada Kak Sufti dari Gelanggang Olah-Rasa Bandung. Nah, Bang Yohan seperti presentasinya kemarin dan hari ini itu mengangkat topik lebih kepada bagaimana interaksi dengan teman-teman tuli dan berupa media perform. Tadi ada live chat, juga ada video-video yang bisa teman-teman tonton melalui TV atau dimanapun nanti bisa teman-teman dapatkan. Sedangkan Kak Sufti tertarik kepada rempah-rempah, bagaimana merespon tanaman-tanaman warga yang ada di sekitar kampung Jawa. Jadi setelah beberapa lama, sekitar 2 minggu teman-teman residensi di sini dan mereka memilih responnya masing-masing. Ini bagian dari proses. Dan kalau kita bilang riset juga belum tentu riset, tapi ini bagian dari perjalanan residensi. Kayaknya ke Bang Yohan dulu deh. Bang Yohan kan dari Maumere gitu, terus ke Solo gitu kan. Maksudnya tuh nggak langsung ke presentasi, tapi pengen nanya kesan pertama atau ekspektasi pertama yang digambarkan di pikiran tuh, oh nanti akan ke Gubuk Kopi nih gitu. Kira-kira apa gitu, Mas? Waktu awal kan isi formulir. Oh bentar, Mas, perkenalan diri dulu boleh? Perkenalkan, nama saya Yohan dari komunitas KH Maumere. Jadi saya residensi di sini selama 14 hari terakhir sampai tanggal 31. Ekspektasi dari awal kira-kira gimana gitu? Jadi awal saya milih itu kan kita isi formulir apa itu kan? Isi formulir, saya lihat yang paling jauh dari Maumere itu Pekanbaru atau enggak Solo sini. Biar jalan-jalan Solo. Biar sekalian gitu, cari yang paling jauh, yang paling berbeda. Nah ternyata sampai di sini enggak, lebih banyak persamaannya daripada bedanya. Dan itu apa namanya, sesuatu yang unik juga karena saya dari timur berangkat ke Indonesia bagian barat, ke Sumatera Barat, bukan ke Padang, bukan ke Bukit Tinggi, tapi ke Solo. Nah itu ternyata banyak kesamaannya. Contohnya misalnya kayak rasa mungkin berbeda, tapi kesehariannya kita sama gitu. Itu cukup membantu saya selama proses residensi, jadi nyaman. Mungkin di gitu. Flores ada pantai, di sini nggak ada pantai, ada bukit-bukit. Itu sama sebenarnya. Kita punya pantai, di sini punya bukit-bukit. Jadi saling melengkapi, dapat vibe-nya beda. Kalau ekspektasi mungkin kayak Gubuk Kopi itu bakal kayak gini nanti, atau punya gambaran nggak nanti? Dan ternyata setelah dijalani itu ternyata nggak sesuai gitu, Bang. Ada nggak kayak gitu? Atau emang dari awal nggak bikin ekspektasi gitu? Nggak ada ekspektasi yang gimana-gimana sih sebenarnya. Jadi ketemu teman-teman Gubuk Kopi kan pas di Jakarta kemarin, sama Bang Albert, terus Bang Layo, Bray, gitu kan di Jakarta. Itu sempat ngobrol-ngobrol juga, kenalan di sana, dan orangnya asik-asik, dan pas di situ langsung wah aman nih berarti. Sejauh ini masih aman, Bang? Masih aman. Kak Sufti, tadi Bang Yan udah cerita. Langsung di challenge, Bang. Tadi Bang Yohan udah menjelaskan atau bercerita dari awal, mungkin dia punya ekspektasi nggak sih ke Gubuk Kopi. Ternyata Bang Yohan emang nggak bikin ekspektasi, atau nggak punya gambaran juga akan terjadi apa di Gubuk Kopi gitu. Kalau Kak Sufti sendiri gimana? Mungkin dari awal kenapa milih Solo gitu? Waktu itu pas awalnya nggak mikir apa-apa sih, pas milih Solo ya. Jadi awalnya pengen ke Maumere justru, karena ada pantai kayak gitu. Terus pas ngobrol-ngobrol diskusi sama Teh Al, jadi diajakin lah, oh kayaknya Solo menarik deh. Pernah ke Solo nggak? Karena belum pernah kesini sih, jadi coba pilih Solo. Dari sekian itu belum pernah ke Solo sama Palu. Sebelum ke Solo udah searching Solo belum? Ternyata emang nggak pengen ini, emang pengen cari tahu dan emang pengen nikmati di sini gitu. Dan selama 2 minggu di sini gimana? Kurang lebih sama
sih kayaknya kalau di Bandung kan dingin terus walaupun siang Balik-balik Kak Sukti ke Bandung butek. iya di Bandung tuh aku nggak pernah keringetan sampai di sampai sini. keringetan Kalau di Tapi Bandung justru bersih-bersih dari gitu. dulu terbuatlah ramuan-ramuan api kan ya. Terima kasih Teh Sukti udah cerita gimana milih Solok. Langsung ke tema presentasi aja banyak selama 2 minggu di sini kan. Kenapa akhirnya milih buat ngambil topiknya itu interaksi sama teman-teman tuli kan mungkin dari perjalanan selama 2 minggu itu banyak hal yang kita lakukan, banyak hal yang kita kita kerjakan, aktivitas kita di sini. Tapi kenapa akhirnya milih itu? Ya. Kenapa saya milih temanya tentang apa presentasi ini tentang teman tuli, interaksi sama teman tuli. Jadi sebenarnya terinspirasi dari Teh Sufti. Teh Sufti kan bisa waktu itu ikut kelas yang belajar bahasa isyarat. Jadi habis itu kan kita ke sate. Dari situ saya lihat wah pengen juga belajar kan kita makan sate aja sampai lupa makan sate kan. Iya benar. Karena emang menarik. Jadi pas awal datang sini kan kita langsung diajak untuk berkeliling menemui tetangga-tetangga. Langsung interaksi. Nah ternyata ada tetangga kita juga yang ternyata teman tuli, si Iqbal jualan sate. Sering juga kan teman-teman makan di sana. Nah terus pas makan lagi di satenya Iqbal, ketrigger sama omongannya Bang Albert. Nah, coba bikin media apa misalnya stiker WA atau gift gitu kan. Nah dari situlah aku tertarik untuk bikin presentasi tentang stiker WA ini. Jadi kalau ada judulnya namanya bahasa tetangga. Bahasa tetangga. Ya. Bahasa tetangga. Itu karena tetangga kita teman tuli bahasanya beda, bertetangga juga gitu kan. Jadi selama ini mungkin kita yang sering makan sate tapi nggak pernah interaksi sama Iqbal. Mungkin setelah ini kita udah bisa interaksi lagi, udah punya bahasa yang bisa dipahami Iqbal dan juga kita pahami. Terima kasih Bang Yohan. Kalau Teh Sukti gimana Teh? Kenapa akhirnya emang udah tahu ya kalau Teh Sukti kan suka seduh teh gitu. Dan seperti kirimin juga dari Bandung. Terus kemarin juga sempat ke rumah-rumah warga, ke rumahnya ke rumahnya Lekmu, terus lihat bunga mawar dan sebenarnya kan banyak kesempatan buat Teh Sukti nyoba peluang yang lain, tapi kenapa akhirnya milih teh lagi gitu Teh? Ya begitu. kenapa teh pertama emang ketertarikan sama tehnya lagi seneng banget. Jadi dari sekian perjalanan gitu pas sekarang tuh ketemunya pengen ngulik soal teh. Kenapa teh? Nggak tahu sih karena awalnya nggak suka kopi ya, nggak bisa ngopi sama sekali. Terus milih teh lebih ke healing aja. Ini bahasa Jaksel kan, dia lebih ke punya perasaan yang beda lah ketika minum teh. Ada nikmat sendiri gitu. Jadi emang tertarik banget kenapa sih teh bisa kayak gini. Dan sampai riset baca buku-buku soal teh juga. Terus kalau misalnya tentang perjalanan sejarah teh dan kemudian narasi itu tertarik. Walaupun sebenarnya pas di Bandung belum ada background sama sekali metode, tapi ilmunya masih ini apa yang dipelajarinya masih sedikit lah. Pas nyampe ke sini sebenarnya ke-trigger buat belajar banyak hal lagi, sampai dari jurnal lah soal penelitian teh kayak apa, terus soal pengeringan. Dulu sih di Bandung kayak otodidak aja. Kalau sekarang tuh kayak lebih fokus buat meneliti lebih dalam, belajar lebih dalam lagi. Ya, yang asalnya permukaan mungkin pas datang ke sini ke-trigger untuk belajar lebih. Jadi banyak perkembangan untuk seduh teh ya. Kalau untuk variannya ada nggak yang belum pernah dibikin di Bandung tapi dibikin di sini karena mungkin bahannya di sini lebih mudah didapatkan? Sebenarnya semuanya belum pernah aku bikin di Bandung. Wah, Jadi kecuali satu ya gitu ya. Jadi sisanya ini bikin pas di sini aja. yang udah dibikin di Bandung yang mana Teh? Yang Apa namanya? Empas Deru. Empas Deru tolak angin, tolak angin. Empas Deru itu yang ditunjuk sama ini sekarang. Oli ya. Oh, Empas Deru dan 5 lainnya belum pernah dibikin di Bandung dan baru dan itu semua bahan-bahannya didapatkan di sini atau Kalau misalnya cuma satu bahan aja yang aku bawa dari Bandung, itu nggak langsung
sambil memang bikin teh atau rempah-rempah minumannya dengan yang ada di sini. Jadi disesuaikan. Dan juga variasinya banyak ya teh, mungkin bisa diceritakan sekalian dipamerkan dan filosofisnya apa? Sebenarnya ada bikin 6 minuman, ada 6. Jadi yang satunya dingin, yang 5 manas. Jadi lebih ke ada cerita masing-masing setiap minumannya. Kalau misalnya yang paling ini sih yang paling pertama kali aku bikin sebenarnya Sapa Pagi. Sapa Pagi yang mana teh, pamerin teh? Sapa Pagi itu yang ini. Jadi ini kayak campuran dari bunga kesumba, pandan, sereh. Jadi sama mint sebenarnya harusnya ada mint tapi di sini agak susah. Kenapa namanya Sapa Pagi teh? Soalnya selama di buah kopi kayaknya energi untuk bangun pagi hari itu butuh energi yang lebih besar. Oh gitu ya, oke teman-teman. Jadi aku bikin sama biar pagi-pagi lebih berenergi buat Biar lebih berenergi, biar bisa menyapa pagi hari kan? biar bisa ada pagi ya. Varian yang kedua teh? Yang kedua tuh sebenarnya aku bikinnya puan rembulan. Puan rembulan. Habis ya? Jadi puan rembulan itu sebenarnya aku terinspirasi dari kebunnya bulemu. Ya kan di pekarangannya ada bunga mawar. Nah, aku jadi tahu tentang apa ya racikan yang bisa disamain bisa dimix sama bunga mawar. Dan ketika aku ngobrol sama bulemu, dia baru tahu kalau misalnya bunga mawar itu bisa dijadikan teh. Selama ini dia pikir bunga mawar cuma jadi hiasan atau makanan kuda lumping dia biasa. Jadi kuda lumping. Jadi terus dia nggak kepikiran kalau misalnya mawar bisa buat teh juga. Terus aku kayak cerita atau tukar pikiran, iya boleh kalau misalnya mawar ini sebenarnya bisa loh dibuat teh. Dia kayak oh iya bisa. Jadi kayak aku ngobrol-ngobrol dan akhirnya buat aku tahu oh iya ternyata banyak manfaatnya ya bunga mawar ini yang selama ini hanya dipakai buat hiasan aja, Buat makan kuda lumping. buat makanan kuda lumping dan bisa dibuat jadi teh gitu. Dan akhirnya itu minuman kedua yang aku pikirin tentang mawar. Jadi waktu pas di sini tuh walaupun cuma berapa ya 2 harian lah aku coba riset tentang mawar ini gitu. Akhirnya ketemulah perpaduannya sama si bunga kesumba ini karena Campur mint. iya enggak kesumba aja. Jadi sebenarnya sifatnya sama-sama buat kayak buat darah kan pengedar melancarkan darah, terus kayak buat Pencernaan juga deh ya kayaknya. pencernaan sama diet sebenarnya. Terus kenapa akhirnya bikinnya puan rembulan? Bikinnya memang ini si mawar ini khasiatnya sengaja untuk haid gitu. Memperlancar haid juga. Nyeri. Ya, Ambulan. Ciwi-ciwi setelah ini. karena berkaitannya sama darah kali ya, sama darah gitu. Puan Terus rembulan. Varian yang ketiga teh? Perempuan yang atau ketiga tuh yang aku pikirin adalah si teduh samudra. Wah, teduh samudra. Itu ngedadak banget sebenarnya, bikin namanya cuma kepikiran sejam pas mau pameran. Si teduh samudra itu keinspirasi karena pas siang hari di Solok, karena sampai keringetan aku muter-muter pasar sampai keringetan, pasti tiap hari itu di sini baju tuh basah semua siang-siang gitu. Karena nah aku tuh mikir minuman apa ya yang enak buat bikin segar gitu, bikin melepaskan dahaga gitu. Nah pas ketemu si selasih sama telang sama mint sama soda tuh kayaknya seger banget gitu kebayangnya. Jadilah teduh Tenung samudra. samudra ya, jadi bisa menyeduhkan. Wah, banyak filosofi kalian. Yang kelima teh? Kelima itu si jaga raga. Jaga raga. Nah jaga raga ini sebenarnya lebih ke imun aja, sereh, kunyit, jahe. Sebenarnya standar ini, standar. Cuman kayaknya harus bisa ngejaga stamina banget antara perbedaan suhu panas banget sama dingin banget, harus menjaga. Jadi aku bikin ini gitu. Yang terakhir teh masala teh. Teh masalah banget ya. Paling order banyak apa teh masala ya? Banyak order. Iya. Teduh samudra. Teduh samudra. Teh masala juga kayaknya banyak. Cuman berapa 3, 4. Masalah banyak jadi perbincangan. Bincangan
isi rempah-rempahnya. Bahkan ini udah dikurangi. Iya, ini bonusnya juga tidak ada. Tetap jadi Nah, ini masalah. kecuali Pak RW. Oleh masalah ini dari ya, jadi di pasar itu ketemu sama orang atau keturunan India yang jual rempah-rempah. Aku mikir, oh ada rempah-rempah India berarti bisa bikin teh masala ini gitu. Nggak bisa teh ya? Satu lagi yang kupas dulu itu, kalau kupas dulu kan pernah aku bikin Iya, di Bandung. Jadi kira-kira ini mau dilanjutkan nggak teh nanti baru mungkin akan jadi menu baru atau emang Oh iya, karena berarti ini first experience bikinnya gitu. Iya, first experience di sini bikin. Dan akan dilanjutkan di Bandung. Iya. Oke, thank you Teh Sukti dari varian-varian teh. Karena presentasi ini akhirnya Rumah Teh Merah punya dehidrator, punya berbagai perlengkapan buat bikin minuman. Ke Bang Yohan deh, Bang Yohan kan udah 2 minggu ya di sini. Selama residensi tuh gimana ya, maksudnya kan 2 minggu terus kayak aktivitas di sini banyak. Kesan yang paling itu deh, yang paling berkesan itu kalian dapat Kecil bagian. Rasa selama di sini itu mungkin di Buko Kopi biasa, tapi kalau buat saya sendiri tuh dia sesuatu yang luar biasa. Kayak buat tetangga aja tuh, maksudnya buat saya tuh luar biasa karena saya sekarang kan apalagi di 5 tahun terakhir saya tinggal di Jakarta, kuliah di sana. Itu sama tetangga ya. aja nggak ada gitu ya Sama Bang. tetangga tidak ada. Sampai di sini justru sama tetangga terus. Sama tetangga berkunjung di situ silaturahmi. Nah, itu jadi bikin rindu rumah sebenarnya. Wah. Nah, karena kalau Abis di ini ada kampung rencana mau balik ke Hubei ya Bang? iya ada. Oh. Jadi itu mengingatkan sama makanya aku bilang di Solo sama di Mumbere itu sebenarnya agak mirip karena kita masih bertetangga masih. Kalau di KH juga melakukan hal yang sama gitu atau Iya. gimana Bang? Kalau di KH kita bertetangga juga kan karena rumahnya di pemukiman jadi bertetangga juga. Nah datang ke sini bertetangga setelah di Jakarta, wah itu sesuatu yang sangat sebenarnya. Lalu apa lagi Bang selain bertetangga? Makan bajamba gimana Oh Bang? iya makan bajamba. Jadi sebelum datang sini itu saya sendiri belum pernah makan yang bersama-sama terus pakai tangan dan duduknya kalau kata Bang Angga harus standar satu. Standar satu. Jadi satu kaki di atas. Itu awalnya kesulitan karena beras Solo kan dia nggak lengket-lengket ya. Yang kalau biasa di Jakarta bulat gitu ya Bang. Sampai di sini yang Berak. buat genggamnya susah. Jangan lagi makan pakai tangan. Dilihat. Nah, hari pertama akhirnya nyerah untuk pakai sendok. Jadi hari-hari berikutnya berusaha Setelah itu pakai nggak bersolo. tangan dan Tangan terus Iya. ya. Sekarang udah bisa makan pakai tangan ya Bang deh. Gara-gara Teh Merah, Gara-gara. Bang Ian bisa makan pakai tangan. Mungkin ada lagi Bang selain bertetangga, makan bajamba. Kalau tempat-tempat yang udah dikunjungi di Solo, mungkin yang paling punya cerita gitu atau semuanya punya cerita Semua kalian? punya cerita mas. Yang paling ini deh, yang paling Nah, satu lagi sama kita. Contohnya misalnya berburu kan. oh iya. Masih berburu dan masih ada harimau. Oh kita cerita sama Pak RW. cerita itu kan. Sebenarnya itu sih sebenarnya cerita itu yang bikin betah di sini karena setiap hari pasti ada cerita baru. Setiap hari waktu diskusi, waktu ngumpul minum kopi kita dengar lagi cerita dari sini, dari sana, dari sana. Jadi nggak pernah bosan di sini. Karena Udah di sini aja. sebelum datang sini kan belum riset juga, sengaja memang Emang tidak sengaja riset. jadi biar enjoy gitu ya Bang. Makanya setiap hari itu pasti ada sesuatu yang baru. Mungkin nanti saya tulis di jurnal. Wah keren. Saya Selain itu ada lagi Bang berburu, harimau. tapi belum sampai ikut berburu. Iya belum Bang, timingnya kurang tepat. Tapi besok Besok Minggu. loh. Kak Farah gimana? Bisakah besok pergi berburu? Orangnya nggak ada. Nanti kita Nanti lah. jadwalkan Bang. Jadi kalau misalnya cari datang lagi. Ada hal lagi yang menarik Bang pesan gitu? Oh, Pesan apa? Ya?
itu sih yang paling berkesan tetap itu bertetangga Bertetangga selain itu masih jadi apa ya, jadi kesan utama selama saya ada di sini di Solo ini. jalan-jalan tetap apa ada teknologi. Tetap aja kita bertetangga kan. Kenapa itu tetangga? Jalan sana lagi lah. Itu tangga baru. Oke, terima kasih banyak Teh Sukti. Selama di sini kesannya apa aja, silahkan bercerita. Aku apa Teh? Gak apa-apa. Yang paling berkesan ya makanannya dong. Oke, udah ditebak ya. Dari awal di CCTV tuh kita udah baca-baca juga. Ini kayaknya kulineran banget nih anaknya gitu. Iya, paling pertama emang senang banget makan. Terus kesini pasti nyari makanan-makanan yang enak dan emang semuanya enak-enak gitu. Baru datang langsung makan. Mulai cancang. Mulai cancang, balui. Makanya ini gambar-gambarnya makanan semua. Oh ya teman-teman, silahkan dilihat Bang Panji. Jadi Ini ya, makanan-makanan yang dicoba sama Kak Sukti. Yang paling ini mana Kak? Dendeng. Aduh, besok gak bisa lagi atau pagi-pagi mau dikejar dulu kali. Jadi kalau misalnya di Bandung, aku tuh makanan masakan Padang terus ya, nasinya seperempat ya. Sampai sana tambah. Dan ditambah apanya teh? Nasi. Kalau di Bandung biasanya lebih milih nasinya apa teh? Kalau misalnya di nasi, kalau misalnya di Bandung, aku makan kalau nasi Padang pasti kikil. Oh, kikil. Selain kikil, Ayam makan standar di sana nggak ada namanya dendeng. Rendang, dendeng nggak ada. Aku nggak suka rendang. oh nggak suka. Nggak suka. Kenapa teh? Nggak suka gigitnya. Kalau di sana ngunyahnya tuh Sama dong, dendeng kan juga daging gitu, tapi lebih Iya, lembut. tapi lembut, lebih lembut dendeng ya. Selain kuliner apa teh? Ada nggak kuliner yang udah dibayangin mau dinikmatin di sini tapi ternyata belum kesampaian? Enggak, aku nggak tahu soalnya. Apalagi ya, kalau misalnya di sini tuh aku paling seneng jalan-jalan ke pasar sih. Aku anaknya anak pasar nih. Aku seneng ke pasar. anak jalan-jalan. DIY juga. Dan paling seneng Lebih itu DIY. kalau misalnya udah bisa hafal jalan. Kelihatannya Sekarang udah hafal jalan ke pasar kan? gerak-gerik. Masih bisa. Untuk pasar nggak tersisa banyak ya. Jalan-jalan di sini tuh enak sebenarnya, nggak terlalu ramai. Kayak di Bandung tuh kan padat banget. Kalau di sini tuh enak, sepi gitu. Terus sebenarnya suasana enak banget kalau di sini. Yang paling berkesan tentu kalian-kalian ya kan. Terima kasih. Udah bantuin. Aku seneng ngobrol sama orang, senang kenal sama teman-teman baru, cerita-cerita baru. Jadi fulfill banget. Wah, maksudnya buat cerita-ceritanya banyak gitu. Dan paling berkesan ya cerita-cerita sebenarnya. Cerita baru, cerita baru, orang baru, punya kakak-kakak baru, Adik-adik. punya adik-adik baru gara-gara di residensi ini. Oh, iya. Di sini juga ada dua hal yang mustahil. Apa tuh, Bang? Satu makan durian, dua makan jengkol. Keren banget. Jarian. Di Kahe atau di Maumere nggak ada durian bang? Ada durian, tapi belum pernah nyobain. Baru di sini baru dipaksa sama Bang Badi diajak ke kebunnya Diajak masuk langsung. ke kebunnya ngambil. Ternyata enak juga. Nagih. Makan jengkol juga Makan pertama jengkol kali. juga. Kalau di Maumere batang jengkol ada bang? Setahu saya Ya ada ya. Oh iya, Mungkin bisa ini ya. apa? Pertama ini ada. Teh Sukti ada yang sports nggak di sini teh? Ya. Kalau Bang Iwan katanya pertama kali makan durian, makan jengkol. Kalau Teh Sukti ada? Makan bajamba aku pertama kali. Oh pertama kali. Makan bajamba. Terus juga cuman ya gak usah pakai kebagian. Makan bajamba pertama kali. Terus semua makanan yang di sini pertama kali aku cicipin sebenarnya. Oke. Jadi kayak aku lihat baru pertama kali lihat terong virus, baru pertama kali lihat namanya Dedia, baru pertama kali coba teh talua, baru pertama kali lihat Delimo, dan semua di sini tuh baru pertama kali makanya aku
depan. Ini kayaknya pertama semuanya buat Dari ini kan udah pasti pas beli tuh atau lagi nikmatinnya tuh tanya-tanya ke teman yang barengan. Kira-kira ada yang mau dicoba dibikin di Bandung nggak teh? Teh Talo ya kayaknya ya. Oh iya, mungkin bisa dicoba. Bisa. Yang lain teh mungkin Kayaknya susah, expert semua ya makanya. Dia mungkin teh lalu emang paling mungkin kali ya teh talua. teh Talo ada boy. Sebenarnya yang paling aku nantikan adalah aku share ini semua ke teman-teman di Bandung sebenarnya. Itu yang paling aku nantikan. Nanti-nantikan segera ya teh ya. Mungkin ini aja kalau dari teman-teman atau dari teman-teman audiens ada yang mau bertanya. Bang Oji, Bang Bagas, Kak Amel, Bang Badi, Kak Sarah, Bang Spansan, Bang Stinky, silahkan bertanya ke artis-artis kita. Yang mencatat silahkan bertanya. Ya, udah busuk kali nih kak. 3 pertanyaan tercepat mendapatkan 1 tusuk bakso. Ayo rekan-rekan, Bang Badi mau kayaknya ada bertanya nih penuh. sepertinya. Bang Oji ini kayaknya lagi mempersiapkan, silahkan Bang Oji. Internet. Pertama Bang Bagas nih kayaknya udah prepare banget. Bang Bagas silahkan bertanya kepada artis-artis kita, Bang Bagas. Iya. Kamel siap-siapkan pertanyaan ya Kamel. Ini bukan dijebak, sebenarnya dijebak Kaza bertanya ya, tapi emang mau bertanya juga. Pertama, salah satu harapan ya, kirain bakal nemu logat dari Bang Iwan sama Teh Susti ya, maksudnya kan logat timur Pinangnya. juga, Logat kan? timur. Logat Sundani juga bisa, tapi Teh Susti sama Bang Iwan nggak terlalu kuat kayaknya logatnya. Ada semacam harapan di situ, tapi itu aja. Aku mau nanya sih, mungkin ke Bang Iwan dulu ya. Kalau yang aku lihat di interaksi di Bubuk Kopi ini kan biasanya ya kayak gini lah, nongkrong kayak gini, ngobrol-ngobrolnya gitu kan. Secara kultur apakah orang-orang di Maumere itu sama kayak gini Bang, yang kayak kita ketawa lebaran dan sebagainya kan, karena memang belum pernah juga ke sana kan. Karena kata orang tuh, orang Minang itu apa ya, panci mee itu kayak suka ngeledekin Bang. Apakah kultur itu memang ada di Minang aja atau ternyata sama aja gitu? Kayak Iqbal suka ngeledek Iya, itu sih yang mau ditanyain sih Bang. Kayaknya itu. Kalau untuk Teh Sufri ada Oh iya, Bang lupa, Bagas. lupa. Kalau ke Teh Suti sih, masalahnya gini Teh. Kalau di Bandung kan itu terbilang kota gede ya Teh, gitu kan. Penasaran itu di minumannya sih Teh. Menurut Teteh ini minuman-minuman yang Teteh bikin itu apa ya? Bakal cocok nggak sih buat kawan-kawan yang ada di Solo ini? Karena kebanyakan kita nggak terlalu mengenal rempah loh, kecuali untuk makanan. Sedangkan di minuman jarang nggak sih? Itu sih Teh mau tanyain. Sekian nggak? Oke, terima kasih Bagas. Mungkin Bang Iwan bisa dijawab dulu. Oke Bang Bagas. Pertama yang logat-logat tadi. Sebenarnya saya mau ngomong pakai bahasa logat ke sana, tapi saya takutnya Bang Bagas dan teman-teman sini tidak bisa mengerti. Nah, kayak begini mengerti. ya. Nah, jadi itu. Jadi justru saya pas kesini saya belajar bahasa Minang, sakete. Buat dibawa pulang nanti. Nah, terus interaksi tadi. Jadi itu kenapa saya bilang tadi kayak di Solok itu mirip sama di Maumere di kampung saya tuh. Karena kita di sana juga budaya nongkrong. Jadi di mana-mana itu ada semacam apa? Namanya tuh tedang. Tedang itu bale-bale. Nah, bale-bale. Nah, itu tempat kita berkumpul. Jadi pasti bentuknya tuh lingkaran. Nah, di tengahnya ada apa? Sesuatu botol apa. Gitu. Jadi kayak- order. Nah, Sesuatu botol ya kawan-kawan. jadi mirip juga di sini kan. Kita nongkrong mengelilingi meja, diskusi apa, sambil minum kopi dan minuman lainnya. Kan itu jadi makanya jadi agak sedikit nyaman di sini sebenarnya. Karena mirip sama di kampung. Jadi mirip lah.
dan sangat asik. Oke, terima kasih Bang Yohan. Gimana Bang Bagas? Iya. Apakah setelah ini berniat mau ke Maumere? Semoga. Semoga. Amin. Nanti kalau ke Maumere mungkin bisa ke Kahe ya Bang ya? Iya bisa, dari bandara 10 menit lah ke Kahe. Deket Bang Bagas, ditunggu kata Bang Yohan. Siap. Teh Sufti, gimana, apakah minuman ini cocok nanti di Bandung? Maksudnya minuman ini cocok lah buat warga Solo karena teman-teman atau kebanyakan dari kita juga kenal rempah-rempah itu kan biasanya buat makan, buat masakan, tapi ini harus disajikan melalui minuman, gimana Teh? Cocok nggak? Makanya kemarin aku bikin kayak eksperimen kan, kayak ini beberapa minuman ini sebenarnya mana sih yang paling tertarik buat teman-teman di sini. Jadi belum tentu di Bandung sama dengan di sini. Makanya kemarin ada proses kayak validasi dulu gitu. Nah, ketika divalidasi memang beda, apa yang tertarik sama teman-teman di sini sama di Bandung tuh ya memang beda. Nah, yang mungkin ini kayak hasil eksperimen kemarin itu jadi hasil buat teman-teman buah kopi sebenarnya, karena ini kan ingin diteruskan buat di sini gitu, dan itu bisa jadi referensi apakah bisa dilanjutkan apa enggak, itu pilihannya dari teman-teman di sini gitu. Tapi kalau misalnya sejauh apa yang saya perhatikan, memang di sini melihat rempah-rempah tuh memang agak berbeda ya. Jadi kayak kalau di sana memang udah antusias orang-orangnya sama rempah-rempah. Oh ini minuman rempah, minuman sehat itu udah. Jadi hampir tiap hari nyicip yang nih Empas Dulu tuh udah hampir tiap hari kita minum di sana. Kalau pesanan tuh paling banyak itu pas musim hujan. Jadi aku kebetulan punya kedai juga di sana, dan peringkat pertama yang sampai kopi susu, es kopi susu, yang keduanya pas musim hujan adalah ini. Jadi paling banyak dipesan justru minuman hangat, jadi kayak dingin. Makanya pas di sini mungkin karena cuacanya juga berbeda, karena panas sama dinginnya tuh lumayan kontras gitu ya rasanya. Jadi ketika minuman yang hangat tuh kayaknya enggak deh gitu. Itu sih yang saya perhatiin kemarin ya. Tapi kalau misalnya untuk teh-teh yang biasa tuh masih aman, apalagi minuman yang segar. Tapi untuk yang kayak rempah-rempah di sini masih kurang, dan itu mungkin PR gimana cara mengemas si rempah-rempah ini jadi lebih pop, lebih populer gitu. Walaupun ini memang tampilannya masih belum, karena jujur aja kemarin ada ada impian buat bikin minuman yang popnya sampai bentuknya gitu, tapi butuh proses yang panjang. Dan kemarin jujur aja ini sangat singkat gitu untuk perjalanan membuat sebuah minuman untuk jadi penuhin estetisnya lah, visualnya kelihatan lebih enak gitu. Terus kalau ini kan masih sebatas ingredientnya apa? Komposisinya masih sebatas komposisi, tapi untuk ke visual itu masih belum sampai ke sana. Itu saya akuin kayak gitu. Jadi tahapannya masih dalam tahapan komposisi, masih belum sampai visual. Tapi kalau misalnya visualnya udah menarik, mungkin bisa jadi orang-orang tertarik untuk tertarik gitu ya. Kalau menurut aku gitu sih, kurang lebih ke banyak edukasi buat orang-orang juga, dan lebih ke kemasannya lebih menarik aja buat ngejar. Karena kemarin memang singkat banget, jadi baru sampai komposisi itu. Gimana Bang Bagas, kan kemarin udah nyoba ya dari beberapa varian itu, yang Iya. paling suka yang mana Bang? Baru cuma satu sih, dan itu pun dibully kan gara-gara kesatuan rembulan katanya. Tapi enak kan? Enak teh, Enak gitu. banget sih. Cuma dibulinya nggak enak. Katanya Terus nanti dicoba. keluar darahnya itu lancar gitu. Tapi ya kalau di kedai kopi yang di Solo kan belum ada yang nemu aku teh. Cuma di bawah ada satu apa namanya teh? Lupa namanya, temen juga yang punya. Itu dia nyiapin rempah, cuman nggak terlalu terkenal gitu. Sedangkan kedai-kedai kopi yang terkenal tuh nggak ada yang rasanya yang jual yang minuman pakai gitu. Dan ini adalah PR Tamera Backyard. Itu kan Kak tujuan bikin ini kan Kak. Silakan di-mention guys. Selanjutnya Bang Oji mau bertanya. Kayaknya langsung di sekolah nih. Sebenarnya nggak pertanyaan sih, lebih ke gimana? Kayak rasa bersyukur banget bisa ketemu Dewan, bisa ketemu Teh Sufti juga. Alhamdulillah banget. Mau pulang dulu ya teman-teman. Bisa.
Besok pulang hari mandi doang. Aduh. Juga. Gimana hati-hati kayak gini? Gini kan? Pelan-pelan bukan satu. Pelan satu. Ya. Ganti dua. Oh, tuh. Dan kurang aja. Oh, potong rambut. Gak ada yang sayang. Dan ketahuan yang lain. Mungkin Bang Waji bisa dilanjutkan. Dimakan teh. Udah nanti udah coba. Banyak pengalaman baru sih ya, Bang Iwan. Ketika menjumpai Bang Iwan di sini ya. Apalagi ini ada kaitannya dengan bahasa isyarat itu first time. Saya melihat langsung dan ikut belajar gimana sih cara menggunakan. Mungkin ke Bang Iwan. Kalau pandangannya terhadap Kota Solo dalam hal, karena kemarin-malam sempat ngobrol dikit juga ya tentang Flores Reggae Festival ya. Mungkin saya juga mau minta acuan ya. Kira-kira bagaimana sih budaya literasi di Solo? Banyak pengetahuan Bang Iwan selama di Solo, dan kira-kira ada yang perlu ditingkatkan gak? Banyak. Kami di sini. Coba Bang Iwan, seperti apa nih? Nggak ada. Terkesan sih ketemu seperti nggak bisa jumpa lagi. Ya. Mungkin kalian silakan dijawab. Agak berat ya Bang. Bukan dalam kapasitas untuk meningkatkan apa-apa di sini. Jadi justru Bang, selama di Gubuk Kopi ini saya banyak belajar juga bahwa menulis itu kita tidak perlu menulis yang muluk-muluk, yang apa seperti bagaimana. Tapi kalau dilihat misalnya dari website Gubuk Kopi itu, kopi yang tentang keseharian residensi itu, nah itu tulisannya tuh justru lebih lebih kena, lebih intim karena bahasanya dibuat sesederhana mungkin dan gaya bahasanya juga tidak yang gimana gitu. Jadi justru saya belajar dari situ, dari teman-teman di Solok ini. Jadi di jurnal itu saya akhirnya buat ulang lagi, jadi tidak perlu bahasa yang bagaimana, tapi memang benar-benar pengalaman dan tulis apa adanya gitu. Nah, begitu sih Bang Ozi. Silakan ditanggapi Bang Waji. Mas malam kemarin malam udah banyak ngobrol juga sih tentang Flores Reggae Festival, tentang penulisan gimana sih pas lagi ini ya di Flores Mamere dan biasa sih dari pengalaman juga. Jadi kenapa saya menanyakan itu ke Bang Iwan, supaya bisa lebih dapat referensi yang tepat ya, biar teman-teman singkat ya yang literasi. Oke, terima kasih Bang Waji. Pertanyaan terakhir. Ayo, siapa mau nanya? Oke, Kak Sarah, silahkan. Halo Joan, halo Teh Sukti. Saya pengen tanya ke Joan. Akhirnya saya bisa belajar bahasa isyarat itu sekitar 10%. Dan saya sadar ternyata kita punya tembok yang besar terhadap teman-teman tuli karena keterbatasan kita untuk berkomunikasi. Yang kemudian saya rasa itu mulai mungkin kita mulai meruntuhkan tembok itu dari ruang, dari lingkungan kecil kita dulu. Nah, Joan, selama 2 minggu saya melihat Joan juga cukup
bisa berinteraksi dengan teman-teman tuli. Kemudian Joan membuat stiker yang juga sangat menarik yang nantinya saya bakal ingat terus itu. Apakah ini akan habis di Gubuk Kopi saja atau Joan akan selalu membuat ruang-ruang seperti ini dengan teman-teman untuk agar yang lainnya juga bisa berkomunikasi dengan teman-teman tuli untuk meruntuhkan tembok-tembok tadi karena keterbatasan komunikasi. Terima kasih Joan. Teh Suftinya mau nanya nggak Kak? Aku lah ngobrol sama Teh Sufti. Ya udah Bang Yon langsung dijawab aja. Apakah ini sustain? Iya. Jadi ini jadi apa? Jadi PR juga buat saya. Jadi di Maumere itu sama sekali saya juga tidak berpikiran tentang ada teman-teman tuli, ada teman-teman yang lain gitu. Nah, selama ini baru sampai di sini, baru ketemu Teh Sufti, baru ketemu Iqbal, baru mulai memikirkan gitu. Ternyata ada tetangga-tetangga kita yang sebenarnya yang agak khusus, butuh perhatian khusus misalnya dari kita yang normal ini. Jadi mungkin ini mungkin nanti saya akan bawa pulang dan terus kembangkan khususnya di Maumere melalui KH misalnya, karena sebenarnya di sana banyak juga sebenarnya, dan itu mungkin kalau sepengetahuan saya kayak di sini ada berkatin gitu. Mungkin di sana mungkin belum ada setahu saya, dan belum ada juga wadah yang aktif untuk literasi melalui bahasa isyarat misalnya. Dan mereka sebenarnya punya kepentingan juga, bukan cuma di sekolah atau di masyarakat sebenarnya. Untuk kepentingan ke atasnya juga mungkin selama ini belum diperhatikan begitu. Jadi mungkin mulai dari kita yang tertarik untuk belajar ke mereka, mungkin dari situ kita bisa dapat, oh ternyata mereka butuh ini, butuh itu. Ternyata mereka punya visi yang sama seperti kita kan. Seperti yang saya alami selama di sini, kayak ketemu Auli ambisinya ternyata jauh lebih besar dari saya ternyata. Nah, setelah ngobrol-ngobrol sama dia. Nah, itu jadi hal yang menarik dan akan saya bawa pulang dan akan coba saya terus bikin terus sampai nanti. Terima kasih Bang Iwan, semoga apa yang direncanakan bisa terwujudkan. Mungkin dari teman-teman masih ada yang mau bertanya. Mungkin Bang Spansan jauh-jauh dari Pekanbaru kan kesini mau ketemu Bang Iwan. Ada pertanyaan Bang Spansan mungkin atau Bang Dian? Bang Layo di belakang kayaknya udah menyiapkan pertanyaan. Kak Amel gimana? Ada yang mau ditanyain? Ada lah. Gak ada ya? Atau dirasa cukup? Terima kasih Kak Sufti udah bercerita malam ini. Terima kasih juga Bang Iwan. Untuk Teh Sufti hati-hati besok, semoga selamat sampai Bandung, dan Bang Iwan juga selanjutnya. Dirasa cukup malam? Ternyata aku masih ada satu pertanyaan. Oke, silakan. Sama itu, Teh Sufti kan bilang perbedaan Bandung sama Solo terkait dengan rempah-rempah. Rempah-rempah di Bandung tuh antusiasnya lebih tinggi ya. Padahal kalau dibilang Solo, mereka cukup mampu menghasilkan rempah-rempah sendiri. Itu Teh Sufti dari sudut pandang Teh Sufti, apa sih yang menyebabkan hal itu terjadi? Branding. Soalnya kalau misalnya di Bandung itu branding rempah-rempah itu udah dibawa sama kalangan anak muda. Jadi yang bikin minuman rempah itu udah bagian kalangan anak muda. Jadi dari situnya anak mudanya udah antusias membuat sesuatu dari rempah-rempah dengan branding yang cukup bagus dan bisa masuk ke kalangan anak muda, dan itu pun jadi minuman yang populer di sana sekarang. Jadi sekarang kopi pun udah, karena kopi udah banyak banget di Bandung, udah lama, dan sekarang trennya juga sudah berubah. Sebenarnya kopi di Bandung itu udah mulai berubah ke arah rempah-rempah, ke arah teh, dan ke arah mocktail. Di sana trennya udah mulai berubah, dan sekarang semenjak pandemi sih lumayan banyak banget usaha yang terkait rempah-rempah tapi dengan kemasan yang pop, dan pop banyak banget sekarang. Jadi aku bisa ngitung lebih dari 10 yang udah mulai ke rempah-rempah atau teh di Bandung tuh. Gitu. Kayaknya saya ke sana gitu ya, tentang branding. Kalau di Sumbar atau di Sumbar dimanapun yang kulihat, terutama di Padang, emang kopi sih rata-rata, dan belum pernah juga lihat teman-teman yang punya tempat khusus yang jual rempah-rempah. Nah, Jadi mudah tuh kata Teh Sufti, branding dan harus jadi
ada yang trendsetternya dulu, karena di Bandung tuh ada yang jadi trendsetter dulu bikin, dan akhirnya semua jadi ngikut gitu. Dan mungkin di sini Rumah Tamera bisa jadi trendsetternya untuk minuman si rempah ini menjadi populer gitu. Dan kenapa akhirnya aku bikin resep ini pun memang ke arah sana gitu. Semoga bisa jadi trendsetternya. Amin. Terima kasih Teh. Mungkin ada lagi pertanyaan selipan dari teman-teman? Gak ada ya? Kita rasa cukup. Terima kasih Teh Sukti, terima kasih Bang Iwan, terima kasih juga udah enjoy ya selama 2 minggu di sini. 13-12 hari. Terima kasih sudah jadi teman ngobrol hal-hal baru lagi di sini, dan semoga selamat sampai Bandung, sampai Jakarta. Dan saya Azakia Tunisa sebagai moderator undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.